kabar semua? Senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai kesemutan dan nyeri di tangan. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Maisa Mirawati SPS. Beliau adalah dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Hermina Depok. Kita sapa dulu Dr. Ira yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Jadi insya Allah selalu sehat ya dok ya. Jaga kesehatan selalu ya dok. Betul ya. sekali. Baik, kita di tengah pandemi COVID ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Pastinya ya. Hari ini kita mau bahas seputar kesemutan dan nyeri di tangan begitu ya dok ya. Aku membayangkan begini. Kesemutan itu sepertinya ya dok ya, sepertinya nih hampir setiap orang pernah mengalaminya dong gitu, walaupun itu mungkin hanya sesaat, sebentar aja gitu ya, tapi kan bisa dibilang cukup mengganggu ya dok ya gitu, apalagi yang aku bayangkan kalau orang yang memang punya keluhan kesemutan ini cukup sering gitu kan, terus kok nggak hilang-hilang, jadi kan pasti langsung curiga sebenarnya ada penyakit apa sih, walaupun memang ini gejala dari suatu penyakit atau bagaimana, tapi disertai juga nyeri di tangan. Jadi ini menarik ya dok ya, pengertian dari kesemutan sendiri gitu, itu sebenarnya suatu gejala atau memang penyakit atau apa sih dok? Jadi sebenarnya kesemutan itu merupakan suatu gejala, di mana dirasakan ada sensasi abnormal di daerah tangan berupa rasa kesemutan. Kalau di dunia medis namanya parestesi ya, parestesi. Jadi kalau orang Jawa bilangnya geringgingan. Nah, dokter orang Jawa nih. Bukan. Kalau orang Jawa bilangnya geringgingan. Jadi bisa muncul tiba-tiba atau dipengaruhi dengan posisi seperti itu. Dan karena merupakan suatu gejala, orang normal pun sebenarnya kadang-kadang bisa betul merasakan kesemutan. Terutama misalnya kalau tangan tertindih habis lama tidur seperti itu. Salah posisi atau misalnya lama dalam satu posisi. Cuman kesemutan ini mulai makin mengganggu kalau misalnya dia sudah muncul sering terus-menerus dan apalagi tiba-tiba ditambah misalnya ada gejala lain selain kesemutan itu, terutama di daerah tangan. Dan sekarang juga keluhan yang membawa pasien ke dokter tentang kesemutan ini juga makin meningkat. Seperti itu. Mungkin karena juga pemakaian gadget, pemakaian laptop, kemudian lagi penggunaan motor, termasuk orang yang goes sepeda lama. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa penyakit memang yang didahului gejalanya kesemutan. Terus dan kemudian disertai nyeri begitu ya? Betul. Nyerinya ini di tangan maksudnya telapak tangan atau di mana dok? Kan tangan kan pengertian nanti orang jadi wah sebenarnya yang dimaksud di nyeri di tangan ini bagaimana gitu kan? Jadi kalau misalnya di tangan itu kita menyebut tangan itu dari wrist ya, dari pergelangan tangan ini ke sini. Walaupun bisa juga sampai ke sini. Pergelangan tangan sampai ke sini ya, walaupun yang paling sering yang dikeluhkan pasien itu sampai di sini. Sampai di daerah pergelangan tangan seperti itu. Dan artinya kan tadi keluhannya makin sini makin bisa dibilang meningkat gitu ya, betul. Gak hanya usia-usia produktif aja, artinya kan yang biasanya apa usia muda, usia-usia yang memang bekerja gitu ya, tapi artinya lanjut usia pun atau bahkan anak-anak pun juga bisa saja mengalami hal tersebut ya dok? Remaja remaja ada, usia produktif ada, dan terutama kalau usia tua juga ada. Tapi memang penyebabnya ya paling banyak kalau misalnya usia muda yaitu tadi karena pemakaian gadget, laptop yang berlebihan. Terus kalau usia tua biasanya karena metaboliknya, misalnya penyakit-penyakit bawaannya misalnya penyakit DM seperti itu. Gitu. Jadi kalau dilihat dari penyebab atau faktor resiko ini sebenarnya banyak yang bisa jadi karena tadi aktivitasnya seperti apa, ya, usianya juga ada penyakit penyerta lainnya atau enggak. Tapi tadi yang umum terjadi itu apakah memang karena ya overuse, repetitif tadi ya, artinya ada gerakan yang mungkin mengetik, memegang gadget tadi ya dok ya, atau mungkin profesi-profesi tertentu kan kita kan banyak menggunakan tangan kan gitu ya, artinya istilahnya itu jadi karena overuse tadi, repetitif juga, terus mungkin salah posisi juga, atau memang yang kemungkinan penyakit lain tuh maksudnya apa? Ada penyakit metabolik atau memang ada penyakit serius yang berkaitan dengan saraf itu bagaimana dok? Kalau dengan saraf sendiri, kalau untuk di tangan paling sering itu penyebabnya kan jadi itu
jepitan ya. Jadi entrapment kalau bahasanya jepitan. Kalau untuk terjebak entrapment, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk yang nyeri, biasanya kalau yang serius mungkin kita pernah dengar seperti rheumatoid arthritis, seperti RA. Itu RA. Terus itu mungkin juga ada gout ya. Jadi tanda-tanda apa tuh, asam urat? Asam urat yang tinggi juga ada seperti itu. Jadi ada beberapa penyakit metabolik juga yang ditandai dengan nyeri. Kalau misalnya untuk semutan paling sering ya itu entrapment kalau di daerah tangan. Dan kadang-kadang nyeri di daerah tangan pun bisa juga merepresentasikan adanya kelainan juga di daerah leher, kadang-kadang seperti itu. Seperti itu. Jadi lokal aja tuh bisa, ini ya sebenarnya efek, jadi menjalar. Betul, menjalar, menjalar seperti itu. Tapi sebenarnya begini dokter, ini kan karena dokter kan dokter spesialis saraf ya dok ya. Jadi apakah memang kebanyakan kasusnya seperti yang tadi terjebak CTS ya? Carpal tunnel syndrome mungkin yang pernah sering terdengar, terus ulnar entrapment neuropati, Guyon's canal bisa juga seperti itu. Itu yang paling sering di daerah tangan. Kemudian lagi kalau misalnya di daerah leher, HNP kalau istilahnya kita ya, cervical. Jadi nyeri menjalar ya? Iya betul, nyeri menjalar. Tapi kalau di daerah tangan sendiri yang paling sering terjadi yaitu carpal tunnel syndrome ataupun ulnar nerve entrapment atau di Guyon's canalnya itu. Seperti itu untuk yang semutan dan nyerinya. Atau mungkin ada, kalau saraf apa ya, misalkan dia stroke gitu, terus juga efeknya jadi kesemutan. Bisa juga nggak dok yang lebih, maaf serius lagi, yang intinya ada golden period juga, jadi kita nggak boleh abai menunda gitu ya, cuek terhadap alarm yang diberikan tubuh kita walaupun itu hilang timbul atau ringan sekalipun gitu. Kalau stroke itu tidak mungkin dia hanya satu area saja, misalnya hanya telapak tangan saja, tidak. Kalau stroke itu karena dia patofisiologinya itu ada sumbatan atau pecah pembuluh darah di daerah otak, vaskuler, jadi biasanya dia sifatnya mendadak dan separuh tubuh, paling sering seperti itu. Jadi kalau hanya di tangan-tangan di sini saja, enggak. Tapi kalau dia bersamaan keluhannya dengan ada nyeri di daerah tangan, kemudian lagi disertai dengan nyeri juga atau semutan di daerah muka dan itu timbulnya mendadak, nah itu hati-hati. Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara kesemutan atau nyeri ini kan secara tidak langsung tidak yang mengancam nyawa si orang tersebut ya dok ya. Memang tadi mengganggu kualitas hidup jatuhnya gitu ya. Tapi kalau yang hilang timbul tuh lama-lama makin buruk misalkan kondisi gejalanya itu sendiri, kita patut curiga ke arah mana sih dok? Itu artinya nggak bisa disepelekan juga, maaf sih, kesemutan yang terkesan biasa, tapi ternyata tanda sesuatu yang serius. Jadi alarm juga nih, seperti red flags juga nih gitu ya. Bisa seperti itu juga nggak sih dok? Bisa. Jadi contoh sederhananya yang seperti carpal tunnel syndrome saja, yang kita anggap suatu kesemutan yang sederhana di awal, mungkin hilang timbul, tapi bila dibiarkan terus menerus, terus nanti misalnya mengenai saraf motoriknya, nanti untuk menggenggam pun jadi lemah. Jadi megang sesuatu bisa lepas. Oh gitu. Iya, dan jadi itu lemah permanen, maaf, enggak kan? Otot daerah sininya itu bisa habis, bisa atrofi kalau bahasa kita ya, jadi bisa mengecil gitu. Jadi megang apa-apapun nanti juga udah nggak kuat. Oh jadi seperti apa nih yang empuk-empuk di bawah? Nah ini kalau istilah, tipis ya? Iya betul. Kalau kita menyebutnya kan abductor pollicis brevisnya, jadi menipis, jadi atrofi, jadinya kita memegang segala sesuatu pun tidak kuat seperti itu. Bahkan kalau ibu-ibu yang misalnya sudah agak berat gejala carpal tunnel syndrome-nya, kadang untuk memeras kain cucian aja udah nggak kuat. Atau mengucek ya? Betul, nggak kuat. Dan kalau sudah terjadi gangguan motorik, kadang-kadang untuk dikembalikan lagi ke semula, kadang-kadang lebih sulit. Seperti itu. Jadi memang penting sih di awal itu kita mengamati dan tahu bahwa ini sekedar semutan biasa atau memang kesemutan yang patut kita waspadai sebagai gejala awal. Karena seperti itu. maaf aja, apakah memang yang karena tadi sulit membedakan nih kesemutan antara kesemutan biasa atau kesemutan yang tanda serius, itu memang perlu pemeriksaan khusus gitu ya ke dokter spesialis saraf katakanlah. Karena ada juga yang menganggap ini kesemutan biasa, dibiarkan lama-lama akhirnya jadi makin parah dan datangnya jadi sudah terlambat. Betul. Banyak seperti itu atau bagaimana? Jadi sudah terlanjur terjadi komplikasi yang agak sulit juga nih, atau treatmentnya jadi jauh lebih kompleks gitu. Betul, iya. Jadi kadang-kadang ada yang datang di kondisi-kondisi awal yang masih bisa diobati ringan. Ada juga kadang-kadang yang datang memang sudah dengan kondisi
ototnya itu dia sudah menipis tadi. Ada juga seperti itu. Atau ada yang belum menipis tapi sudah mulai lemah dan ketika kita lakukan pemeriksaan kadang-kadang sampai butuh tindakan pembedahan seperti itu. Sampai pembedahan bahkan Iya, ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari faktor resiko tadi, apakah memang kembali lagi ya dok ya dari misalkan kebiasaan kita, aktivitas atau profesi kita, atau mungkin usia tadi barangkali, atau mungkin ada faktor resiko lainnya, misalnya oh perempuan lebih beresiko nih mengalami keluhan ini karena memang ada hormonal juga atau apa gitu ya, atau memang ada faktor lain, oh perempuan lebih banyak yang mengalami autoimun misalnya gitu ya dok ya. Ini kan kita butuh penelitian atau bukti lagi sih untuk membuktikannya. Cuma kan tanggapan dokter sendiri bagaimana dilihat dari faktor resiko yang sering dikait-kaitkan ke banyak hal gitu ya? Memang yang paling banyak faktor resikonya itu adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan yang melibatkan pergelangan tangan yang bersifat repetitif itu pasti sungguh suatu resiko. Terus kemudian lagi paparan terhadap misalnya getaran. Contohnya pada orang-orang yang sering berkendara motor dalam jangka waktu yang lama dan hampir tiap hari. Getaran ya? Getaran juga iya. Jadi dia bisa mengganggu saraf yang di daerah pergelangan tangan ini. Ya. Untuk yang carpal tunnel syndrome tadi. Terus kemudian ibu hamil. Nah, ibu hamil juga kadang-kadang sering juga ada keluhan carpal tunnel syndrome-nya. Jadi jepitan di sini. Kemudian ibu menyusui. Itu selain ada faktor hormonal juga tentu ada faktor mekaniknya. Kemudian pasien dengan penyakit penderita diabetes mellitus itu juga bisa. Itu lebih beresiko untuk terkena gangguan saraf seperti itu. Makanya harus terkendali ya. Iya betul, gitu seperti ya. itu. Itu beberapa contoh-contoh faktor resiko yang bisa memunculkan gejala-gejala kesemutan pada tangan. Ataupun nanti nyeri di tangan. Nyeri gitu di tangan. Ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti di segmen selanjutnya dokter jelaskan lebih detail lagi berdasarkan slide juga begitu ya dok. Mungkin, ya. Iya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kesemutan dan nyeri di tangan bersama dengan Dr. Maisa Mirawati SPS, dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Hermina Depok. Dan Dr. Ira dilanjutkan kembali ya. Jadi untuk lebih detailnya lagi, slide-nya satu persatu coba ditampilkan. Ini sebenarnya, nah ini kan tadi sempat bahas mengenai carpal tunnel syndrome ya, atau CTS yang seperti terjebak tadi ya. Atau ada yang bilang orang awam ini saraf kejepit nih tapi di pergelangan tangan gitu ya dok ya. Sebenarnya CTS itu apa sih? CTS itu jadi di terowongan karpal itu ada saraf medianus ya. Nah, saraf medianus ini yang terjepit oleh jaringan ikat di sekitarnya. Nah, saraf medianus ini terjepitnya paling banyak karena faktor mekanik seperti itu. Jadi gejala yang paling sering itu kalau kita lihat di sini kan ada yang biru-biru itu ya, jari jempol, telunjuk, kemudian lagi jari tengah, sama setengah dari jari manis. Itu biasanya akan mengalami kesemutan, kemudian rasa nyeri, kemudian lagi rasa tebal atau baal. Dan itu sering muncul terutama sekali pada saat melakukan aktivitas yang melibatkan pergelangan tangan. Atau kadang-kadang juga di pagi hari tiba-tiba sering timbul seperti itu. Habis bangun tidur ya? Iya, bangun tidur kadang-kadang nyeri, nggak nyaman, sakit seperti itu. Dan biasanya pasien itu lebih enak kalau misalnya ketika dia merasa semutannya timbul, terus pergelangan tangannya itu seperti digoyang-goyang ya, apakah stretching lah gitu ya? Merasa lebih enak seperti itu. Gitu ya. Nah, awal-awal memang gejalanya mungkin hanya semutan sama rasa baal tadi atau nyeri-nyeri gitu. Tapi lama-kelamaan nanti otot-ototnya ini ada yang menipis tadi, mengecil, atrofi ya kalau kita sebutnya. Atrofi. Nah, ini kalau sudah atrofi ya jadinya memegang apapun juga sudah tidak enak, tidak nyaman, mudah lepas seperti itu. Bahkan mungkin menggenggam selembar kertas saja rasanya sudah nggak enak seperti itu. Ini tangan yang lebih beresiko yang sering kita gunakan. Betul, yang sering kita gunakan. Yang aktif yang kanan. Kanan biasanya sering lebih terkena dibandingkan yang jarang kita pakai. Cuman kalau pada pengendara motor, carpal tunnel syndrome ini dua-duanya. Walah. Dua-duanya seperti itu. Dan memang derajatnya berbeda, bisa beda kanan dan kiri. Nah, itu
kalau misalnya kita kita untuk lakukan pemeriksaan lebih detail itu ada namanya pemeriksaan elektromiografi. Seperti itu untuk memastikan derajat berapa sebenarnya carpal tunnel syndrome. Ringan, sedang atau beratnya gitu ya. Oke, itu contoh ya salah satunya yang perlu kita curigai ke arah CTS. Mungkin yang slide berikutnya ini selain CTS apa nih? Nah, ini ada Guyon's Canal Syndrome. Nah, kalau tadi medianus yang kena, ini ulnarisnya yang kena. Ulnaris ya. Nah, kalau ulnaris itu yang lebih terasa ada di jari nomor 4 dan nomor 5. Oh, maksudnya jari manis dan setengah jari manis dan jari kelingking. Manis dan jari kelingking. Iya, dan biasanya sampai ke arah pergelangan tangan. Nah, kalau ini biasanya sama gejalanya juga nyeri, baal, kesemutan, dan kalau misalnya sudah sampai parah tadi misalnya ototnya menipis, dia tangannya akan berbentuk atrofi tadi, dia akan seperti claw hand ya, jadi kayak cakar gitu. Ini seperti itu. Nyerinya ini sama, maksudnya lebih spesifik pagi hari atau mungkin lagi aktivitas? Mirip sama, hampir sama gitu dengan carpal tunnel, cuman ini memang posisi jenis sarafnya aja yang yang ini ulnaris beda. Ya? Yang ini ulnaris, yang tadi medianus seperti gitu. itu. Yang tadi medianus yang CTS, kalau yang Guyon's ini yang ulnaris. Makanya gitu posisinya yang terkena pun juga berbeda seperti itu. Baik, coba slide berikutnya lagi. Nah, ini yang cubital tunnel syndrome. Jadi ini lebih mengenainya di daerah siku. Jadi sama yang kena itu adalah jari nomor 4, jari manis, kemudian jari kelingking, tapi dia menjalar sampai ke siku. Biasanya sering terjadi ini yang misalnya sering nekan siku. Apa tuh biasanya? Apa ya, misalnya kalau gerakan kalau olahraga berat tertentu sih jarang ya yang bisa membuat kirain apa badminton atau apa enggak ya dok? Enggak, kalau itu ada namanya itu tennis elbow, tapi dia bukan saraf, ada lain lagi. Beda lagi. Oh, ini kan saraf yang kita bahas. Saraf. Ini cubital tunnel syndrome tuh jadi kompresi saraf ulnaris di daerah siku, seperti itu. Paling sering di situ. Coba slide berikutnya dulu lagi ya. Ternyata banyak sekali ya. Variasinya masih ada. Jadi sebenarnya sih kalau kita sambil menunggu slide-nya gitu ya di input gitu ya. Kalau kita udah muncul. Nah, ini mungkin gambarnya kekecilan. Jadi saya hanya ingin menggambarkan bahwa kadang-kadang keluhan semutan atau nyeri di tangan itu juga merepresentasikan kelainan yang ada di daerah leher gitu. Jadi harus hati-hati juga, terutama kalau misalnya nyeri di tangan itu menjalar sampai ke atas sampai ke area leher, ya itu mesti hati-hati juga. Kadang-kadang bisa aja saraf kejepit di leher. Jadi sumber utama masalahnya sebenarnya di lehernya atau di tangannya? Di lehernya. Di lehernya. Jadi menjalarnya ke tangan gitu ya, ya. gitu. Jadi harus hati-hati juga gitu. Jadi nggak semua juga nyeri atau semutan di tangan itu masalahnya di tangan. Gitu. Baik, coba next slide. Nah, ini yang gambaran paling sering kalau penyakit metabolik, contohnya diabetes mellitus tadi, penyakit gula. Jadi pasiennya seperti merasa baal, tebal, semutan, seperti memakai kaos kaki dan sarung tangan. Jadi stocking and gloves ya kalau istilahnya. Seperti itu. Jadi kalau nginjek lantai seperti pasir seperti itu, dan biasanya dia dua-duanya kanan dan kiri, jadi tidak cuman sebelah seperti itu. Nggak satu sisi aja gitu ya. Dan itu seperti kencang sekali gitu ya? Ya nggak nyaman ya, kaku, tebel, baal, nyeri, seperti itu, rasa panas gitu. Baik, coba selanjutnya lagi, ini tadi faktor resiko. Kalau yang ini? Kalau yang ini tadi kan yang saraf-saraf nih. Nah juga di tangan itu bisa juga karena radang-radang sendi. Contohnya seperti ini, jadi di area di bawah jempol ini ada persendian yang bisa meradang, biasanya paling sering karena lama menekan-nekan touch-nya handphone seperti itu, atau di laptop seperti itu. Gitu yang terlalu berlebihan karena dia di bawahnya dari jari nomor 1 ini. Itu namanya decurvain tendinosynovitis. Tendon ini? Tendinosynovitis, jadi daerah tendonnya. Daerah persendiannya. Persendian ya. Baik, coba next slide. Kemudian, nah ini yang agak serius, ini yang rheumatoid arthritis, ini penyakit autoimun. Jadi biasanya didahului dengan keluhan nyeri di antara buku-buku jarinya, kemudian memerah, kemuan lagi bengkak, gitu. Ya, dan nanti destruksi atau rusak antar persendiannya ini. Jadi nanti bisa bengkok-bengkok jarinya. Tapi ini selain gejala di tangan, dia biasanya juga disertai dengan demam hilang timbul,
kemudian Itu rash early di stage kulit. Ini early stage dari rheumatoid arthritis gitu. Oke. Oh, tapi ini ya istilahnya tadi radang merah, bengkak. Terus kalau penanganannya apa ya tidak sesegera mungkin resiko Karena tadi penyakit autoimun ya, bengkok bisa jadi bengkok-bengkok. Jadi jarinya nanti bengkok-bengkok ke arah sini, ke arah ulnarisnya, ke arah. Karena ya autoimun sih ya. Iya betul, autoimun. Jadi bisa khusus kanan ya. kiri dua-duanya. Disertai tadi demam naik turun segala macam. Ini memang konsulnya biasanya ke penyakit dalam juga ya dok Iya ya? betul. Kalau rheumatoid arthritis ke penyakit dalam karena memang ada beberapa pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan penunjang lain yang harus kita kerjakan. Iya. Seperti So kan apa ya? Selain lupus gitu kan, RA ini kan katanya cukup banyak Cukup banyak, juga ya iya, untuk kasus cukup banyak. autoimun ya. Iya, betul. Dan katanya paling banyak wanita perempuan ya. Kalau autoimun memang perempuan usia muda antara 20-40 tahun memang itu lebih berisiko. Oke, coba slide selanjutnya lagi ya tentang. Nah, ini yang trigger paling finger. sering trigger finger. Nah, trigger finger ini biasanya usia, walaupun tidak menutup kemungkinan usia muda, cuman memang paling banyak usia tua. Jadi jarinya itu ketika kita bengkokkan begini, ini nggak bisa diluruskan langsung. Jadi kadang-kadang harus bantu. Dan itu nyeri sekali di daerah persendian, di daerah telapak tangannya itu. Biasanya karena apa resikonya? Sama Ini juga. Jadi biasanya faktor resikonya ada gerakan-gerakan repetitif yang sering, mengetik atau misalnya gadget, laptop seperti itu. Coba slide selanjutnya lagi masih ada? Kayaknya Oh habis ya. Jadi dok kalau dipikir-pikir sebenarnya kalau dilihat dari faktor resiko kan hampir mirip-mirip ya. Tapi kenanya yang mana? Nah, itu yang kita kan perlu cari tahu begitu ya dok ya. Karena treatmentnya kan harus sesuai dengan penyebab utamanya dong gitu ya. Biasanya dengan pemeriksaan apa sih dok? Apakah perlu ada pemeriksaan tadi khusus dan artinya pemeriksaan penunjangnya seperti apa? Sehingga treatmentnya itu tadi dokter bilang kalau yang kasusnya berat kan sampai yang perlu pembedahan gitu ya. Atau mungkin kalau di awal-awal apa obat anti nyeri aja ya, mungkin entah diminum, entah logikanya disuntik atau apa gitu ya. Kalau yang jelas itu perlu pemeriksaan penunjangnya. Kalau memang misalnya kita curiganya saraf, itu biasanya pemeriksaan elektromiografi. Jadi pemeriksaan kecepatan antar saraf. Nah, di situ ada parameter dan kelihatan saraf mana yang terkena dan seberapa berat rusaknya. Kemudian yang kedua biasa juga ada X-ray penunjang lain. Misalnya kalau pada rheumatoid arthritis kan akan kelihatan destruksi atau rusak dari sendi-sendinya itu sendiri. Terus bisa juga USG, kadang juga bisa USG untuk melihat ada jebakan entrapment atau tidak. Kalau leher MRI, jadi itu sangat tergantung sekali pada ketika dokternya melihat ini klinisnya lebih ke arah mana gitu. Sama pengobatannya juga kalau mungkin contohnya kayak carpal tunnel syndrome, kalau misalnya masih awal-awal mungkin bisa hanya sekedar fisioterapi. Baik, coba ditanya dulu, disapa dulu ya dok ya. Soalnya ada telepon masuk nih. Halo, masih terhubung? Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sri di Depok. Oke, mohon maaf mungkin yang dari studio ya, suaranya volumenya bisa dinaikin dulu. Ya. Oh iya, silakan Ibu pertanyaannya. Bu Sri ya dari Depok, silakan Bu Sri. Umurnya 72. Oh, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Ibu. Ya, Tangan alhamdulillah. saya tuh, saya punya penyakit gula darah. DM. Tangan saya tuh suka kesemutan, tangan kiri. Tapi kalau saya naikkan ke atas, hilang kesemutannya. Gitu. Terus sama kaki saya yang sebelah kanan ini, 3 jari itu baal. Tapi masih bisa jalan. Nggak sakit, tapi bisa jalan lagi. Itu bagaimana dok? Silakan dokter, ada yang Kesemutannya. ditanyakan dulu kepada Bu Sri riwayat penyakitnya atau riwayat aktivitas hariannya, silakan. Selamat pagi Bu Sri di Depok. Bu Sri, halo ya, selamat pagi. Pagi. Ya, saya mau bertanya, Ibu telapak kakinya juga ikutan baal nggak ya Bu? Enggak. Enggak. Cuma dari 3 aja. Dari kelingking sampai 3 itu. Telapaknya tidak ya? Dari kaki. Terus sebelah kanan. kesemutannya sampai mana Bu? Dari jari 1, 2, 3 itu sampai ke pergelangan kaki nggak atau hanya di situ aja? Enggak, hanya di tangan aja tuh. Di tangan jari 5 itu aja yang sebelah kiri. Tapi kalau saya kesemutan gitu, kadang-kadang nggak usah tertindih, nggak lagi duduk gue kesemutan. Terus kalau saya naikkan tangannya ke atas gitu, ke kepala gitu, hilang gitu. Apa mau tanya dok, apa karena saya dikasih dokter tuh obat gulanya ada 2 macam? Apa karena
obatnya itu apa memang karena apa nggak tahu lah dok, saya mau tanya gitu. Ini coba saya jawab ya Bu ya. Jadi Ya. kalau misalnya untuk kesemutannya karena obat gula itu enggak, yang jelas enggak. itu enggak. Ya. Kemungkinan yang berikutnya kita harus diperiksa dulu ibunya. Tapi yang jelas kalau pasien diabetes mellitus memang untuk neuropati perifer itu atau saraf, gangguan saraf tepi yang seperti carpal tunnel atau misalnya di kaki tadi kita curiga mungkin ada yang namanya tarsal tunnel. Nah, Ya. itu sangat mungkin atau memang polineuropati sendiri yang tadi sudah ada gambarnya itu. Ya. Nah, itu untuk membedakannya mungkin mesti kita lihat. Kemudian nanti terapinya apa, nanti dikasih vitamin saraf atau nanti mungkin ada pengobatan tambahan lain. Nah, itu nanti misalnya bisa kita nilai Bu setelah Sama ini, diperiksa Dok. dulu. Maaf, dok, sama ini saya punya batu empedu dok. Mm-mm. Apa pengaruh nggak? Enggak. Di empedu saya ada batu 1,3, itu nggak ada pengaruh. Enggak, Terus dikasih enggak. obat batu empedu. Enggak, ya? Bu. Enggak, karena Bukan karena itu. bukan, karena memang kalau diabetes lama, penyakit gula sudah cukup lama, memang kadang-kadang itu dari penyakit gulanya itu sendiri memang mengganggu atau merusak ke akson saraf atau ke jalur saraf itu sendiri seperti itu. Oh, gitu. Ya baru 3 bulan ini dok, tadinya enggak. Padahal gulanya udah mulai turun, udah mulai 141 gitu. Iya. Oh, jadi begitu ya dok? Iya, mesti Ada kita lihat pengaruhnya? dulu. Iya, jadi bukan dari obat gula, apalagi dari batu empedunya, Iya. enggak sama Oh, sekali. enggak. Heeh. Oh, gitu. Gitu. Ada lagi Bu? Bu Sri cukup nggak? Batu empedu itu nggak berhubungan sama saraf dok? Batu empedu. Enggak, Bu. Oh enggak. Enggak. Itu sendiri ya dok. Enggak, Bu. Batu empedu enggak. Oh Gitu. enggak gitu ya. Saya kira Iya. ada berhubungannya enggak dengan gula enggak ya? Kalau dengan saraf enggak ya Bu, kalau batu empedu. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Makasih dok. Sama-sama Oh, Ibu, iya. selamat pagi. Alhamdulillah, makasih Bu Sri ya sudah bergabung sama kami ya. Jadi tadi kurang lebih seperti itu tanggapannya, dan dokter kita lanjutkan kembali ya seputar oke lah tadi kita bahas pemeriksaan tuh tergantung dari nanti dilihat nih ini arahnya dokter curiga ke arah mana sih. Betul. Nah, oke lah tadi ada MRI, ada USG, ada scan bla 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 gitu, ronsen bla 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 gitu ya. Nah, kemudian nanti treatmentnya itu sendiri seperti apa gitu ya, karena kan memang berdasarkan penyebab ya dok ya, tapi secara umum untuk mengurangi gejala gitu ya, supaya nyerinya ini berkurang, kesemutannya ini mereda gitu ya, sampai benar-benar kondisinya normal, mendekati normal lagi. Itu biasanya apa sih dok? Apakah memang obatnya juga ada jangka waktunya juga? Mengingatkan ini kan biasanya kalau obat anti nyeri atau anti radang segala macam kan nggak boleh terlalu lama tuh dok ya. Jadi bagaimana itu dokter? Memang kalau misalnya masih tahap awal sekali, jadi kalau memang misalnya masih semutan ringan-ringan, itu biasanya sih dengan hanya mengistirahatkan saja, mengurangi kegiatan yang melibatkan pergelangan tangan, itu semutannya akan berkurang. Mengistirahatkan ini mungkin ada tips khususnya nggak sih dok? Misalnya pada saat keluhannya kambuh gitu ya, apa yang Atau kita jangan bisa berlebihan. lakukan? Jadi misalnya kalau memang misalnya depan laptop, apa 1 jam, 2 jam sekali istirahatkan dulu. Jadi jangan langsung terus. Oke. Contoh-contohnya seperti Stretching itu. kayak atau Iya, ya stretching. istirahat mata juga kan, macam-macam ya. Iya. Coba disapa dulu sebentar ya dok ya. Halo. Halo, Iya, dengan siapa di mana? Yeni di Depok. Baik, langsung saja pertanyaannya ya. Dari Yeni, Ibu Yeni atau Mbak Yeni, silakan dari Depok. Pagi dokter. Pagi Bu Yeni. Iya begini, Bu dokter. Ya, Telapak tangan saya kadang suka kaku. Kenapa ya? Telapak tangan telapak kaku. tangan kaku. Kakunya gimana ya Bu? Nggak bisa digerakin jarinya atau bagaimana? Jarinya itu kadang-kadang suka digerakin, suka dikuatin aja kaku. Aku gerakin pelan-pelan. Gimana kakunya? Nggak jelas. Kaku aja kayaknya ini gitu. Kadang-kadang suka digerakin sakit gitu. Oh, digerakin sakit. Iya. Kalau Jadi pelan-pelan kalau itu. Kadang-kadang aja suka kaku. Kenapa ya? Kadang-kadang terasa kaku, sulit digerakkan. dua-duanya apa? Sebelah kanan atau kiri aja Bu Yeni? Kiri. Hanya kiri aja. Jari-jarinya suka susah diluruskan kembali ya? Iya, lama-lama kelamaan baru bisa gitu. Nah, itu tadi biasanya itu yang Usia berapa ya? usia Bu? berapa Ibu? 50. 50. Ada lagi mungkin dari dokter ke Bu Yeni atau Bu Yeni sebaliknya, mumpung masih connect nih, Mumpung masih konek. masih terhubung. Ya, itu kemungkinan besar seringnya pada saat bangun pagi ya Bu? Iya. Iya.
Itu mungkin ya Bu, ini kan saya belum lihat kondisi klinis Ibu ya, tapi kalau berdasarkan gejala klinis yang saya dengar itu sangat mungkin sekali trigger finger Ibu. Kalau jari-jari tangan kaku, kemudian memang susah digerakkan untuk dibengkokkan ataupun diluruskan, itu paling sering sih itu trigger finger, seperti itu. Jadi gimana? Kalau untuk pengobatan terapi dan selanjutnya itu kan lebih baik kita lihat dulu ya pasiennya, kita lihat di poliklinik apa benar ke arah sana, nanti kita berikan terapi seperti itu. Bagaimana? Bahaya nggak kalau kayak gitu? Bahaya nggak gitu? Kalau bahaya, kalau untuk membahayakan nyawa sih insya Allah enggak ya, tapi mungkin nggak nyaman aja sama ibu gitu loh. Jadi kan kegiatan di pagi harinya jadi tertunda gitu. Seperti itu. Ada lagi Ibu? Apa sudah cukup Bu Yeni? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Sama-sama Bu Yeni, Ya, makasih. Oke, jadi insya Allah jawabannya membantu ya. Jadi emang gak mengancam nyawa ya, tapi kan ngebayangin aja kalau misalnya tidak bisa balik lagi ataupun baliknya agak lama ditunggu dulu. Tadi jadi menghambat aktivitas sehari-hari juga gitu ya Dok ya. Menghambat aktivitas tiap pagi. Gitu. Atau mungkin bisa maaf kalau dibiarkan jadi tadi ya cenderung menetap gitu. Iya, kalau misalnya yang carpal tunnel bisa menetap ya itu tadi bisa menipis. Tapi kalau trigger finger? Kalau trigger finger jadinya jadi sakit aja. Jadi lama-lama bener-bener di sini nih dia begini aja gitu. Ya Allah. Nyeri, nggak nyaman sekali gitu. Ntar mau megang apa susah, mau betul. ya susah lah gitu ya istilahnya seperti itu ya. Dokter, kita lanjut ke treatment dulu ya sebelum masuk ke pertanyaan dari email. Jadi kan tadi sebenarnya diistirahatkan aja sih gitu ya. Tapi awal-awal. iya, atau mungkin perlu kompres atau apa untuk mengurangi nyeri gitu ya. Kalau yang decor vein tadi itu bisa dikompres karena kan dia radang ya. Jadi dia karena patofisiolnya radang dia boleh dikompres pakai batu es. Jangan pakai yang panas-panas malah tambah radang nanti. Jadi pakai batu es boleh. Kemudian lagi kalau yang lain tadi kayak seperti carpal tunnel, kemudian lagi Guyons itu bisa diistirahatkan. Kalau perlu di fisioterapi. Nanti untuk yang pengobatan terapi selanjutnya kita bisa kasih injeksi intraartikuler seperti itu. Kemudian lagi sampai kalau memang sudah berat sekali ya itu bisa sampai pembedahan seperti itu. Kalau yang kita inisiatif sendiri Dok gitu kan namanya nyeri ya kan ada obat oles lah atau mungkin di massage gitu ya, dipijit, diurut gitu kan macam-macam istilah. Kalau massage aku nggak menganjurkan kalau untuk yang radang karena nanti malah tambah nyeri, tambah inflamasi. Lebih baik kalau memang misalnya ragu di daerah nyerinya itu boleh dikompres dulu. Sama coba pemakaian tangannya dikurangi. Iya, biasanya itu dengan dulu. Betul, itu biasanya cukup membantu kok seperti itu. Agak repot juga ya kalau memang itu pekerjaannya ya. Jadi apa kamu cuti dulu Tapi itu memang intinya diistirahatkan dulu lah gitu ya supaya membaik. Baik dokter, kita sekarang ke pertanyaan dari email dulu ya. Ya, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Pertanyaan pertama ini dari Putri. Putri usianya masih 20 tahun dokter dari Bekasi. Ini lagi pandemi ya, jadi mungkin belajar di rumah gitu ya, bisa sambil nonton. Halo dok, gitu kan, saya Putri 20 tahun mahasiswa begitu ya. Terkadang kaki kanan saya, kaki kanan ya, mengalami sakit yang seperti tertarik serta kesemutan. Ini bukan di tangan ya dok ya, ceritanya kaki, tapi kesemutan, seperti tertarik gitu ya. Kemudian 6 bulan lalu saya ronsen dan hasilnya saya mengalami skoliosis ringan, dan penipisan di ruas L5-S1. Apakah saya termasuk mengalami HNP, saraf kejepit, dan mohon penjelasannya bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Nah mungkin ini agak menyimpang dari topik nggak sih gitu, tapi karena ada istilahnya keluhannya kesemutan, terus pertanyaan seputar ini saraf kejepit juga nggak sih gitu ya, atau mungkin murni dari efek skoliosis ringannya, atau bagaimana, karena kesemutan di kaki kanannya ini mengganggu begitu ya, apalagi usianya masih sangat muda gitu ya. Bagaimana dokter? Kalau untuk, ini kan masih usia 20 tahun ya. 20 kalau tahun. Misalnya antara ruas nomor 5 sama nomor 1 yang pinggang itu, memang itu ruas yang paling rawan terjadi yang dikatakan saraf kejepit. Seperti itu, atau jadi antar tulang itu kan ada semacam bantalan itu bisa nonjol ke belakang dan itu bisa menjepit serabut saraf yang lewat di belakangnya. Tapi mengingat dia masih umur 20 tahun, mungkin mesti diperiksa sekali lagi apakah itu memang betul saraf kejepit atau bukan. Mungkin perlu pemeriksaan tambahan lain.
Kemudian lagi kalau untuk pengobatannya, kalau bisa stretching, kemudian habis itu berenang, cuman lagi masa pandemi Iya, ini lagi susah pandemi ya. begini. Stretching deh. Stretching deh, stretching untuk daerah-daerah pinggang, penguatan otot pinggang. Nanti habis itu kita lihat kalau misalnya nggak membaik, mungkin perlu pemeriksaan tambahan lain. Oke, dicoba stretching dulu Iya, begitu ya. iya. Tapi kalau dari dan kurangi angkat-angkat berat sih kalau Oh, dia iya, sering iya. angkat-angkat misalnya pakai ransel berat-berat, terus mungkin tas laptop pakai atau apa ya. atau sepatunya tinggi-tinggi. Nah, itu mungkin sih ya kan kurangi. perempuan ya biasanya kan faktor resiko juga tuh heels Seperti gitu ya. itu, Oke, baiklah kurang lebih seperti itu ya sarannya untuk Mbak Putri. Kita jeda dulu sebentar ya, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya. Ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kesemutan dan nyeri di tangan bersama dengan Dr. Mai Samirawati SPS. Beliau adalah dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Hermina Depok. Dr. Ira, dilanjutkan kembali ya. Jadi segmen terakhir nih, satu pertanyaan dulu dari email nih, barangkali kita semua bisa memetik pelajaran ya dari jawaban dokter nanti berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami ya oleh para penanya ini ya. Pertanyaan selanjutnya ini tadi Putri ya. Sekarang Mas Rizky, usianya 23 tahun dari Bogor. Dok, kalau saya merasakan kesemutannya bukan di telapak tangan, tapi di kaki sebelah kiri, mulai dari bagian paha sampai bagian bawah telapak kaki juga nih ya, dan cuma di bagian itu saja dokter, satu sisi aja. Kesemutannya sering sekali terjadi dok, dan mengganggu sekali, hilang timbul gitu ya. Tiap gerak pasti kesemutan, posisi apapun kesemutan gitu ya, ribet deh. Oke, apa penyebabnya dan itu tanda penyakit apa? Terima kasih. Pemeriksaan apa yang dianjurkan juga kali ya dok, di usia 23 tahun ini? Kalau dengar gejala klinisnya Mas Rizky tadi, itu sangat bisa jadi yang tadi saraf kejepit atau radikulopati lumbal ya kalau kita nyebutnya ya di daerah pinggang. Nah ini penyebabnya bisa macam-macam, apa selama WFH ini banyak duduk mungkin, atau berat badan juga bisa berpengaruh. Berat badan. Karena kalau obesitas resiko untuk terjadinya nyeri pinggang itu juga, atau saraf kejepit di pinggang itu lebih besar seperti itu. Jadi dilihat dulu nih faktor resikonya sebenarnya apa. Kalau pemeriksaan tambahan yang mesti dikerjakan, kalau yang sederhana ya ronsen pinggang biasa atau lumbal biasa itu bisa kita kerjakan seperti itu. Kalau untuk pengobatannya ya stretching boleh seperti itu, sama kurangi duduk lama satu posisi, terus tuh kemudian lagi hindari angkat-angkat berat seperti itu. Jadi sebenarnya perlu ketemu langsung juga ya. Artinya walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kalaupun memang ada keluhan jangan menunda pemeriksaan juga ya dok ya. Khawatirnya kan tadi kan kita perlu cari tahu, dan artinya apa ya, ubur-uburan dengan waktu juga nggak sih? Iya, karena kalau dibiar-biarkan kan takutnya nanti tambah maksudnya parah. seperti itu ya dok ya. Terus juga intinya jadi cari tahu faktor resikonya gitu, karena kan siapa tahu aja ada yang tidak terlalu ngeh ya, oh ternyata berat badan mempengaruhi ya, gitu ya, atau mungkin tadi aktivitas apa yang habit apa yang perlu saya ubah juga gitu ya dok. Ya kurang lebih seperti itu sih dokter. Sebelum ke closing statement, aku sebenarnya ingin bertanya sih dok, lebih ke pencegahan juga atau maintenance juga barangkali ya dok ya, ketika memang sudah ada keluhan seperti itu dan sudah berobat, jadi kedepannya juga supaya nggak kambuh-kambuhan atau terulang kembali kan seperti apa juga gitu ya. Pada prinsipnya sebenarnya bagaimana sih dok? Mungkin stretching tadi bagus ya dok ya, tapi ada tips tambahan lain nggak sih? Apalagi kan kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita agak terbatas juga nih mau keluar rumah, kecuali yang urgent Ya, banget betul lah ya. Atau mau tadi olahraga berenang juga, aduh lagi seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya tips-tips yang bisa kita lakukan nih di rumah nih untuk mengurangi resiko atau menghindari kekambuhan itu juga bagaimana dokter? Sebenarnya sih sederhana aja. Misalnya kalau ibu rumah tangga nih di rumah, mungkin kan WFH iya, kerjaan rumah tangga iya. Jadi pakai pergelangan tangan biasanya banyak kan, cuci piring, masak, atau misalnya mungkin depan laptop juga. Jadi durasinya saja dikurangi. Durasi. Kemudian lagi
sering-sering stretching. Seperti itu sih yang sederhana-sederhana sih seperti itu. Kalau memang harus gendong anak mungkin gantian dulu. Bagi peran gitu ya? Iya, bagi peran. Jadi jangan selalu seperti itu gitu. Terus lagi ya untuk kalau daerah pinggang seperti yang sering ditanyakan tadi yang penanya lewat email yang usia muda, hati-hati dengan berat badan. Berat badan. Karena kadang-kadang kalau WFH kan biasanya kan karena kurang gerak berat badan jadi naik. Nah, itu kan bisa bikin nyeri pinggang juga. Pola makannya juga Pola barangkali makan gitu seperti ya, Dok, itu. ya. Atau kebiasaan yang tadi sih yang kita suruh mengangkat galon Mengangkat atau apa gitu ya. galon, iya. Atau salah posisi gitu, Dok. Salah posisi. salah Kadang-kadang posisi. kalau kita lihat di banyak mungkin Google atau apa ada kok contoh-contoh cara mengangkat yang benar seperti itu untuk jangan mengorbankan daerah pinggang seperti itu juga. Kemudian untuk pergelangan tangan juga durasinya saja. Jadi jangan selalu terus-menerus. Kalau memang hari ini mungkin sudah banyak di dapur ya mungkin kalau memang misalnya untuk handphonenya dikurangi seperti itu. Hal-hal seperti itu. Kalaupun memang nggak bisa ditinggalkan, mungkin pekerjaannya memang harus pakai gadget lama gitu ya dalam jangka waktu yang durasinya cukup menyita waktunya mereka. Paling nggak diselingi dengan stretching tadi ya, Dok, ya. Pergelangan tangan apa begini. Jadi diistirahatkan lah. Ada masa-masanya dari tangan ini diistirahatkan. Betul. Itu. Oke, seperti itu ya. Dokter karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulannya singkat saja mengenai tema hari ini yang bisa dokter sampaikan kepada kita semua, silakan. Jadi kesemutan ini adalah suatu gejala penyakit. Jadi jangan diremehkan. Jadi kalau misalnya sudah mulai mengganggu, segera datang ke dokter spesialis saraf, ke rumah sakit terdekat untuk dicari tahu apa penyebabnya dan agar bisa ditangani dengan baik. Sebenarnya itu saja sih. Oke, bagus sekali penutupnya. Singkat, padat, jelas gitu ya. Baik, Dokter Ira, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Ya. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Ira ya. Amin. Amin ya Allah. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.